Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah menyeramkan Dr. Sinta di rumah sakit. Malam itu, hujan gerimis mengguyur kota kecil tempat Dr. Sinta, seorang dokter umum yang baru beberapa bulan bertugas di rumah sakit yang baru beroperasi, sedang menjalani giliran jaga malam. Ia ditemani oleh 3 asisten dokter, yaitu Ami, Rian, dan Dewi, yang merupakan mahasiswa kedokteran yang sedang dalam program praktik klinis. Dr. Sinta memanggil asistennya. Sekarang jadwal visitor, siap-siap ya. Jangan lupa peralatannya, ujarnya dengan nada tegas. Ketiga asisten dokter itu segera mengiyakan dan mempersiapkan diri. Dr. Sinta memimpin mereka berjalan menuju lantai 3 untuk melakukan kunjungan pasien. Dan Dr. Sinta pun berjalan melewati tangga-tangga menuju lantai atas. Saat mereka tiba di lantai 3 dan membuka pintu menuju ruang nurse station, suasana langsung terasa janggal. Ruangan yang seharusnya terang benderang kini telah gelap gulita. Lampu-lampu ruangan mati. Hanya ada satu perawat yang jaga yang tampak duduk di meja kerja. Perawat itu meringkuk di atas meja. Posisinya seperti seseorang yang tertidur lelap. Dr. Sinta melangkah mendekat, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Maklum, melihat ruangan yang gelap dan hanya ada satu orang yang jaga. Dengan hati-hati, ia mencoba membangunkan perawat tersebut. Mbak, bangun. Ini sudah waktunya visitor, katanya sambil menggoyangkan bahu perawat itu. Namun, perawat itu tidak merespon. Setelah 3 kali mencoba membangunkannya, tiba-tiba perawat itu berdiri dengan gerakan kaku, seperti bilangnya kayu yang digerakkan oleh tali. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa ekspresi. Bu, jadwal visitor saya mana ya? Tanya Dr. Sinta dengan sedikit gugup. Perawat itu menenggak perlahan dengan gerakan yang tidak wajar. Tak ada pasien untuk dokter, jawabnya dengan suara datar dan dingin, seolah berasal di tempat yang jauh. Jantung Dr. Sinta mendadak berdegup kencang. Ia merasa merinding, tapi berusaha menenangkan dirinya. Oke deh, kalau gitu, ayo kita kembali ke lantai bawah, ujarnya kepada para asistennya yang juga tampak gelisah. Mereka pun bergegas kembali menuju tangga yang tadi mereka lewatin. Namun, belum jauh mereka melangkah, ponsel Dr. Sinta tiba-tiba berdering, membuat mereka semua terkejut. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangkat telepon itu. Halo? Suaranya terdengar sedikit sekik. Dokter masih di mana? Keluarga pasien sedang menunggu untuk visitor, Bu. Suara perawat yang terdengar dari seberang telepon. Dr. Sinta tertegun. Lah, tadi kan Anda bilang tak ada pasien untuk saya? Tanyanya bingung. Saya nggak pernah bilang begitu, Dok. Saya sudah menunggu di nurse station sejak tadi. Jawab suara itu dengan nada heran. Dr. Sinta terdiam sejenak, mencoba mencerna situasi yang tidak masuk akal ini. Ia menoleh ke arah asistennya. Kalian lihat sendiri tadi kan? Perawat itu bilang tak ada pasien. Ketiga asisten dokter pun mengangguk dengan wajah yang bingung. Tetapi ketakutan mulai terlihat di mata mereka. Iya dok, kami juga dengar, ujar Rian dengan suara pelan. Dengan napas tertahan, mereka memutuskan kembali ke lantai 3. Namun, perasaan bahwa sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai membuat langkah mereka terasa berat. Malam itu, rumah sakit yang seharusnya penuh dengan kehidupan kini berubah menjadi tempat yang menyesakan, penuh dengan misteri dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Saat pintu nurse station perlahan terbuka, suasana yang sebelumnya hening dan gelap berubah secara dramatis. Ruangan yang semula kosong dan sepi kini terang benderang, seakan waktu mundur dari dunia berputar ke dimensi lain. Pasien, keluarga mereka, dan staf medis tampak sibuk beraktivitas, seolah-olah semuanya berjalan normal.
Terus kita nyasar atau gimana sih? Kan nggak ada ruangan lain lewat tangga ini. Bisik Dokter Sinta kepada para asisten dokter, suara rendah dan penuh kebingungan. Aneh banget, Dok. Tadi kan gelap dan kosong banget ruangan ini. Jawab Dewi sambil memegang tangan Ami. Langkah mereka terasa ragu. Mata mereka masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Mereka melangkah menuju Nurse Station, menanyakan jadwal kunjungan pasien. Namun, suasana di sekitar seakan berbeda. Di ruangan yang sebelumnya sepi dan menyeramkan, kini terasa hangat dan penuh aktivitas. Meskipun tak ada jejak apapun yang bisa menjelaskan perubahan itu, Sudahlah, kita istighfar saja. ujar Dokter Sinta dengan suara pelan, berusaha menenangkan dirinya dan rekan-rekannya. Meskipun tubuhnya sedikit gemetar, ia berusaha tetap fokus pada tugas. Dengan langkah yang mantap, ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, berkeliling memeriksa keadaan pasien, menyapa dan memberikan wejangan tentang kesehatan, dan menjalankan rutinitas dokter pada umumnya. Namun, meskipun ia tampak profesional di luar, perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan terus menggelayuti pikirannya. Setiap kali tangan Dokter Sinta menyentuh alat medis atau berbicara dengan pasien, ada perasaan dingin yang menyusup, seperti ada mata yang tak terlihat mengawasi dari balik bayang-bayang di sudut ruangan. Saat mereka turun dari lantai 3 dan kembali ke ruangan jaga, ketenangan malam tiba-tiba pecah. Langkah kaki terdengar di lorong yang sepi, meski tak ada seorang pun yang tampak. Setiap langkah itu semakin jelas, makin mendekat, namun tetap tak ada sosok yang tampak. Mungkin itu satpam atau keluarga pasien, pikirnya. Namun, tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat di ujung koridor. Mereka semua terperanjat, udara menjadi terasa berat, sesak, seakan ada sesuatu yang mengintai mereka. Mereka hanya bisa saling pandang dengan ketegangan yang memuncak. Di tengah ketegangan itu, sekitar pukul 11 malam, suara sirine ambulan memecah keheningan rumah sakit. Tak lama kemudian, muncul sebuah mobil polisi yang tiba, mengikuti ambulan yang membawa pasien kecelakaan. Dokter Sinta yang sedang berjaga malam menyambut mereka di ruangan IGD. Seorang petugas polisi turun dari mobil dengan membawa dokumen. Ia segera menghampiri Dokter Sinta yang berada di dekat ruang gawat darurat. Dok, pasien kecelakaan nih meninggal di tempat. Ini KTP dan data-datanya, ujar polisi itu sambil menyerahkan dokumen. Baik, Pak. Jawab Dokter Sinta, sedikit kurang memperhatikan penjelasan polisi tersebut. Ia menerima dokumen itu dan mengangguk dengan sopan. Pasien itu, seorang pria besar berusia sekitar 40 tahunan, dibawa masuk ke ruang IGD. Tubuhnya penuh luka dan darah akibat kecelakaan. Dengan langkah sigap, Dokter Sinta mendekati pasien untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Ia mulai memeriksa tingkat kesadaran dan dampak kecelakaan terhadap pasien. Namun, di tengah pemeriksaan, sesuatu menarik perhatiannya. Celana pasien tampak melorot sedikit. Pak, maaf, itu celananya mau dibenarkan sendiri atau saya bantu benarkan? Tanya Dokter Sinta sambil berusaha tetap profesional. Tiba-tiba, pasien itu tampak seperti terkejut dan langsung membenarkan celananya sendiri, yang kemudian dia pun kembali terkulai. Gerakan itu membuat Dokter Sinta terdiam sejenak, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ia kemudian melanjutkan mencatat hasil pemeriksaan tanpa memikirkan lebih jauh. Ketika polisi tersebut selesai dengan urusannya dan kembali menuju mobil dinas, Dokter Sinta mulai menyadari sesuatu. Ia menatap tubuh pasien dengan mata melebar, tangannya gemetar memegang catatan. Astagfirullah, pasien ini kan pasien kecelakaan dan polisi bilang sudah meninggal. Kok bisa dia membenarkan celananya sendiri? Gumamnya dengan suara bergetar. Ia merasa tubuhnya menjadi dingin seketika, tetapi berusaha tetap tenang sambil memenangkan pikirannya. Namun, rasa takut perlahan menyelimuti dirinya, dan ia mulai menyadari bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam yang berbeda dari biasanya. Setelah memastikan pemeriksaan awal selesai, Dokter Sinta memutuskan untuk keluar sejenak, memanggil para asistennya yang menunggu di ruang jaga. Ia menenangkan dirinya dan mencoba berpikir logis meskipun rasa merinding terus menguasai. Kalian periksa pasien ini ya,
Saya mempersiapkan laporan kematian dulu. Ujarnya sambil berusaha terdengar tenang. Ketiga asisten dokter Sinta, yaitu Ami, Rian, dan Dewi langsung mengangguk dan memasuki ruangan IGD. Di dalam ruangan, mereka perlahan membuka selimut yang menutupi tubuh pasien. Bau anyir darah yang mengering langsung menyergap hidung mereka. Luka-luka pada tubuh pasien itu begitu mengerikan. Tangan kirinya patah dengan tulang yang mencuat keluar. Dagingnya robek hingga memperlihatkan urat-urat yang menjuntai. Wajahnya hancur berlumuran darah, nyaris tak berbentuk. Ami yang bertugas memeriksa kepala pasien mulai mencatat luka-luka yang terlihat. Namun, tiba-tiba ia terdiam. Matanya membelalak saat memperhatikan wajah pasien lebih dekat. Kedua bola mata pasien itu yang semula terpejam perlahan terbuka seakan menatap langsung ke arahnya. Matanya berkedip. Teriak Ami panik. Ia melempar alat pemeriksaan yang dipegangnya dan berlari keluar ruangan dengan napas tersengal-sengal. Di luar, Ami hampir bertabrakan dengan Dr. Sinta yang baru saja hendak kembali ke ruangan IGD. Ada apa, Mi? Tanya Dr. Sinta sambil menahan bahu Ami yang gemetaran. Dok, mata pasien itu berkedip. Jawab Ami dengan suara bergetar. Wajahnya pucat pasi. Dr. Sinta mulai mencoba menenangkan Ami meskipun jantungnya sendiri berdebar keras. Tenang, Mi. Mungkin kamu salah lihat. Kamu istirahat aja dulu deh di ruang tunggu, biar saya yang periksa. Katanya sambil menepuk bahu Ami pelan. Dengan perasaan was-was, Dr. Sinta masuk kembali ke ruangan IGD bersama Rian dan Dewi. Suasana di dalam ruangan terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Udara seperti membeku dan mereka merasa seperti diawasi. Meskipun hanya ada mereka dan tubuh pasien di sana. Rian mulai melanjutkan mencatat luka-luka pasien, sementara Dewi memeriksa denyut nadi pergelangan tangan pasien. Semua tampak berjalan normal, tetapi tak ada yang bisa menghilangkan rasa mencekam yang mengantung di ruangan. Ketika mereka selesai, Dr. Sinta segera memanggil petugas pemeriksaan untuk membawa jenazah ke ruangan pendingin. Namun, sebelum jenazah itu dibawa keluar, Rian tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Dok, pasien ini aneh deh. Saya rasa tadi pasien ini tiba-tiba menyeringai. Dewi langsung memalingkan wajahnya dari jenazah. Nutup mulut dengan kedua tangannya. Dr. Sinta hanya bisa menatap tubuh pasien dengan perasaan campur aduk, takut, bingung, dan tidak percaya. Cepat bawa deh ke ruang jenazah. Perintah Dr. Sinta dengan suara sedikit bergetar. Ia tak ingin berada di dekat pasien itu lagi lebih lama. Namun, dalam hati ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi malam ini. Malam itu, tidur tak pernah datang. Mata mereka terjaga sepanjang malam merasakan hawa dingin yang tak wajar. Merinding setiap kali ada suara langkah yang tak terlihat. Ketakutan menghantui mereka, merasuk lebih dalam dari yang bisa mereka bayangkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita kisah menyeramkan Dr. Sinta di rumah sakit bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap malam yang sepi selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.